mampu memimpin leadership yang juga komunikatif sehingga mereka akan dapat mengambil keputusan dan juga dalam bekerja samanya itu dalam konteks manajemen bisnis dan juga entrepreneur sesuai dengan visi misi dari Prodi. Karena itu ada beberapa kegiatan yang luarannya itu sudah kita sesuaikan, kita perbarui. Insya Allah menjadi lebih baik, menjadi lebih menunjang dalam nantinya proses mungkin kebutuhan-kebutuhan akreditasi. Hari ini kita akan menyampaikan mengenai sosialisasi kegiatan studi ekskursi yang akan dilaksanakan beberapa minggu ke depan dan juga program magang. Program magang ini adalah program wajib yang memang di, diberlakukan atau dilaksanakan di semester genap, di semester depan. Tapi meskipun kegiatannya baru dilaksanakan di liburan semester genap, namun persiapannya bisa dilaksanakan mulai secepatnya, yaitu mungkin setelah liburan semester ini ya, Bu Maya. Untuk awal, saya ingin menyampaikan beberapa ketentuan atau ini bisa tampilannya sudah bisa ya dilihat dari Zoom layar Zoom masing-masing. G, rapat koordinasi dan sosialisasi PPT saya terlihat G. Halo? Terlihat, Pak. Terlihat. Terlihat. Oke. Jadi yang akan kami sampaikan ini adalah terkait sosialisasi kegiatan studi ekskursi. Sebelum UTS kemarin saya menyampaikan bahwa Prodi akan kembali memberangkatkan teman-teman yaitu dari semester 5 ini ya tahun angkatan 2022 untuk mengikuti studi ekskursi dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, untuk yang terdekat adalah jadwal studi ekskursi dalam negeri. Studi ekskursi ini dilaksanakan pada tanggal 4, 5, 6 Februari 2025, bertepatan dengan liburan semester ganjil ini. Jadi dilaksanakan selama 3 hari. Detailnya seperti ini. Jadi hari Senin itu teman-teman itu berangkat dari stasiun Gubeng. Lalu kegiatan selanjutnya adalah visit di 2 perusahaan yang ada di Bandung, yaitu yang pertama di perusahaan kaos C59 dan juga kedua adalah GNC Cookies yang ada di di Kota Bandung. Itu akan kita lakukan di tanggal 4 dan 5 Februari. Selanjutnya di tanggal 6 Februari rombongan akan berangkat ke Jakarta, ke UHAMKA. Di sana peserta akan melaksanakan seminar internasional yang insya Allah akan dihadiri Pak Wakil Menteri dan beberapa pembicara dari 4 negara, termasuk yang dari UMSIDA, insya Allah akan diwakili oleh Ibu Dr. Vera Firdaus sebagai speaker di seminar tersebut. Selain seminar, teman-teman juga ada kegiatan konferensi dan juga lomba, baik lomba akademik dan juga lomba non-akademik di UHAMKA tersebut. Setelah seharian di UHAMKA, baru malamnya kita melakukan perjalanan pulang, tiba di insya Allah tiba di stasiun Sidoarjo Kota pada hari Jumat pagi. Jadi tidak banyak kegiatan yang akan dilaksanakan karena dari awal disampaikan oleh PTS ya, oleh UMSIDA pimpinan bahwa seperti yang kita tahu adalah tema UMSIDA tahun ini adalah rasionalisasi. Jadi ada banyak hal yang dirasionalisasi termasuk juga anggaran-anggaran baik itu untuk akademik maupun kegiatan-kegiatan salah satunya adalah studi ekskursi ini.
Jadi karena ada beberapa rasionalisasi yang di situ ya anggarannya agak sedikit dikurangi, akhirnya kami dari Prodi harus memutar otak kembali, menyusun strategi bagaimana untuk tetap dengan biaya yang dikurangi itu kita tidak menurunkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan studi ekskursi, baik itu di dalam negeri, Bandung, Jakarta, dan nantinya di luar negeri, di Malaysia. Selanjutnya mengenai kegiatan dan luarannya, itu insya Allah mirip ya, agak sama dengan beberapa kegiatan sebelumnya. Jadi pada kegiatan visit dua perusahaan tadi, kita kalau yang di tahun lalu cuma hanya ada laporan kegiatan, tapi sekarang ada beberapa hal yang mungkin menjadi pembeda, yang insya Allah akan lebih memberikan fungsi untuk teman-teman dan juga prodi, yaitu nantinya untuk laporan itu akan dibentuk dalam sebuah buku monograf yang di situ akan didaftarkan, kita daftarkan HKI. Jadi ketentuannya nanti semua peserta itu akan menyusun sebuah laporan kegiatan secara berkelompok yang di situ terdiri dari 3 sampai 4 orang. Mereka ini sudah memilih anggotanya masing-masing dan rekapitulasinya sudah dipegang oleh Prodi dan kami juga sudah memberikan dosen pembimbing untuk masing-masing kelompok tersebut. Laporan itu nanti disusun dalam bentuk buku monograf, template, dan juga contohnya sudah kami sediakan. Nanti kami akan share di grup Prodi Homebase, Homebase Prodi. Selanjutnya proses penyusunan itu hemat kami bisa didapat diselesaikan minimal menempuh 5 kali proses pembimbingan, jadi 2 kali sebelum kegiatan dan nanti mungkin 3 sampai 4 kali setelah kegiatan yang dilaksanakan di Bandung, di Kota Bandung tersebut. Laporan itu juga tetap karena ini nantinya adalah publikasi yang didaftarkan di HKI, maka harus tetap melalui uji kesamaan atau cek plagiasi yang di situ kami tentukan mungkin maksimal 30%. Bisa dicek dengan strike plagiarisme di perpustakaan. Selanjutnya laporan itu dikumpulkan dalam bentuk soft copy selambatnya adalah tanggal 21 Februari 2025. Jadi sekitar 2 minggu setelah teman-teman pulang dari Bandung dan Jakarta, setelah pulang dari kegiatan studi ekskursi. Semoga nantinya semuanya itu bisa berjalan dengan baik, teman-teman bisa mengumpulkan laporan secepat mungkin sebelum deadline, karena itu nanti kita akan menyampaikan hasil luaran itu dalam bentuk monograf akan kita titipkan ke Direktorat Riset ya di RPM untuk didaftarkan menjadi HAKI. Jadi teman-teman yang akan lulus, teman-teman peserta ini berikut juga nama dari dosen pembimbingnya akan memiliki satu tambahan HKI dari buku monograf yang nantinya segala biaya untuk pendaftaran HKI akan ditanggung oleh Prodi. Nah, ini yang kami sampaikan tadi. Semoga dengan anggaran yang memang agak dikurangi itu untuk efektivitas dan efisiensi dari kegiatan-kegiatan ini tetap terjaga. Selanjutnya, selain luaran dari kegiatan visit itu yang ada di Bandung, kegiatan yang ada di Jakarta salah satunya adalah kegiatan seminar internasional. Yang di sini ini adalah semua peserta yang mengikuti kegiatan itu akan mendapatkan sertifikat peserta kegiatan seminar internasional. Seminar internasional itu dilaksanakan oleh UHAMKA. Jadi sebenarnya kita ke sana itu hanya sebagai tamu nih Bapak Ibu. Jadi semuanya itu yang
mengadakan ini adalah kebetulan UHAMKA dengan co-host beberapa kampus Muhammadiyah yang ada di sekitar Jakarta dan juga kalau nggak salah di Jawa Timur juga ada beberapa yang ikut menjadi co-host. Nantinya semua peserta ini akan mendapatkan sebuah sertifikat kepesertaan seminar internasional yang di sini sertifikat ini adalah sebagai syarat pendaftaran seminar hasil atau ujian akhir nantinya pada saat teman-teman melakukan proses akhir dari tugas akhir mahasiswa. Dan juga ini akan memberikan tambahan poin skek, yaitu kalau nggak salah kegiatan internasional itu 25 poin skek. Nah, untuk seminarnya saya izin menyampaikan ini ya, untuk diketahui Bapak Ibu. Jadi seminarnya itu adalah International Conference on Economic and Business dengan tema berikut. Subtemanya adalah manajemen bisnis. Bapak Ibu sekalian yang seperti sudah kami sampaikan, karena studi ekskursi kali ini adalah yang pertama kali dilaksanakan bersamaan tiga prodi EMBA, yaitu manajemen, akuntansi, dan juga bisnis digital. Dan di situ pada subtema ini kebetulan juga mencakup semua tiga dari prodi tersebut. Karena dari awal UHAMKA pun juga ingin melakukan kegiatan yang itu bisa bersinergi di tidak hanya manajemen saja atau accounting saja, akuntansi saja, tapi juga bisa diikuti dari prodi-prodi yang ada dalam naungan EMBA, Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Subtemanya pun beragam, mulai dari marketing manajemen, human resource management, finansial dan perbankan, sampai pada perpajakan, akuntansi, dan keuangan syariah. Yang insya Allah nanti keynote speaker-nya itu adalah Wakil Menteri Zulfikar Ahmad Tawali dan juga beberapa speaker termasuk adalah Bu Dr. Vera Firdaus dan juga Dr. Bobur Sobirov yang kapan hari sudah berkunjung ke UMSIDA. Jadi kita akan bisa ketemu lagi dengan beliau di kegiatan studi ekskursi ini. Itu untuk kegiatan seminarnya. Jadi seminarnya luarannya adalah teman-teman semuanya mengikuti kegiatan internasional dan di situ untuk sebagai persyaratan daftar ujian akhir dan juga mendapatkan tambahan skek yang pasti mereka butuhkan karena poinnya lumayan besar. Kegiatan selanjutnya adalah konferensi internasional atau kegiatan paper ya, presentasi paper. Jadi kami sudah membuat sebuah daftar. Jadi setiap kelas itu akan diwakili satu kelompok yang di mana akan beranggotakan dua orang peserta. Satu kelompok ini dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing yang sudah kami tentukan, ditentukan oleh prodi. Bedanya di sini adalah peserta itu tidak perlu membuat sebuah riset sendiri, karena mungkin ini ya waktu yang kita rasa sangat mepet, tidak lebih dari 1 bulan, mungkin hanya 2 sampai 3 minggu. Jadi prodi akan memberikan artikel yang memang sedang dalam proses submit di Akopen Unsida, tetap milik teman-teman mahasiswa yang sudah lulus beberapa bulan yang lalu, tapi masih. Kenapa, Bu? Ya, nanti bantuan dosen pembimbingnya untuk minta ngecek di Unsida melalui perpustakaan nanti akan diambilkan dari situ saja. Jadi peserta nantinya itu hanya perlu melakukan proses translate, menyesuaikan dengan template, serta mempelajari isi dari artikel tersebut. Karena teman-teman ini akan mempresentasikan, mempertanggungjawabkan isi dari artikelnya itu di depan para juri dan audiens.
Proses penyusunannya itu dan penyusunan artikel ini sama ya, mungkin bisa menempuh 4 sampai kali 5 proses pembimbingan dan juga harus melalui uji kesamaan minimal atau maksimal 30%, jadi lebih besar dari tugas akhir, karena tugas akhir itu hanya 20%. Dan artikel yang akan diterima itu akan dipresentasikan secara daring. Jadi sebelum kegiatan presentasinya ini dilaksanakan mungkin seminggu sebelum kita melakukan kegiatan SI ini. Jadi teman-teman mempresentasikan secara daring di depan para juri dan audiens, dan artikel yang telah dipresentasikan tersebut akan diterbitkan di Jurnal Internasional Tridek Copernicus, DOAJ, dan atau jika bisa berkesempatan dan jika artikelnya itu dirasa baik dan lolos ujian lolos dari kriteria yang diberikan oleh juri, maka berkesempatan untuk terbit di Web of Science atau WOS. Dan sekali lagi, segala biaya publikasinya itu ditanggung oleh prodi nantinya. Alhamdulillah, mungkin dari kegiatan konferensi ini kita bisa menambah setidaknya 7 artikel yang di situ akan dipublikasikan di jurnal Terindex Copernicus ya, jurnal internasional. Syukur-syukur kalau memang artikel tersebut sesuai dengan kriteria bisa kita usahakan untuk diterbitkan di Web of Science di WOS. Selanjutnya adalah mengenai kegiatan lomba. Di dalam rangkaian kegiatan di Jakarta tersebut juga ada lomba akademik dan non-akademik yang akan dilangsungkan. Lomba akademik itu ada 3. Yang pertama adalah paper tadi ya, kalau paper tadi. Selanjutnya poster dan juga esai. Untuk setiap lomba ini, setiap kelas sama diwakili oleh satu kelompok yang di situ beranggotakan 2 orang peserta untuk paper dan poster, dan 3 orang peserta untuk penyusunan esai. Untuk paper dan poster. Untuk poster itu menyesuaikan tema dari papernya. Jadi kalau papernya tadi sudah ada judul, sudah ada pendahuluan, pembahasan, metode pembahasan, dan juga kesimpulan, nanti teman-teman yang mengikuti lomba poster tinggal mengkonversikan paper tersebut menjadi bentuk sebuah poster. Nanti dilombakan di sini. Kalau esai ini teman-teman diharapkan menyusun sebuah esai dengan tema-tema yang telah diberikan oleh pengelola International Conference tadi ya. Itu kalau nggak salah umum temanya pokoknya mengenai manajemen, ekonomi, manajemen, dan bisnis manajemen. Ada beberapa sekitar 13 tema itu bisa diikuti, bisa dipilih. Setiap kelompok nantinya dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing. Nanti juga akan ditentukan oleh prodi. Nah, ini ya tema poster menyesuaikan dengan judul paper. Sedangkan tema esai itu tentang ekonomi bisnis atau sesuai tema yang akan tercantum dalam buklet. Nanti akan kami kirimkan di grup, ada template monograf tadi, ada contoh monograf, ada juga buklet, buklet secara keseluruhan, yang di situ juga mencantumkan kategori-kategori mengenai beberapa lomba yang dilombakan. Semua lomba akademik untuk proses submitnya itu terakhir dilakukan di tanggal 17 Januari 2025. Ini semuanya, akademik maupun non-akademik, insya Allah. Jadi mungkin 2 minggu atau 1 minggu sebelum kegiatan SE. Nah, selanjutnya untuk lomba non-akademik, ada 6 lomba yang dilombakan. Yang pertama adalah Business Application Development Prototype, yaitu membuat sebuah prototipe tentang aplikasi-aplikasi bisnis.
Yang di situ pesertanya adalah kelompok terdiri dari 5 orang, nanti akan disediakan atau dibimbing oleh 1 orang dosen. Lomba kedua adalah konten kreator. Di situ juga akan diikuti secara kelompok yang terdiri dari 4 orang dan akan dibimbing oleh 1 orang dosen. Sama juga dengan halnya lomba short video. Teman-teman membentuk sebuah kelompok terdiri dari 3 orang, mengirimkan short video dengan beberapa kategori yang di situ juga akan dibimbing oleh 1 orang dosen. Serta untuk yang terakhir ini adalah inovatif bisnis model kanvas. Jadi membuat bisnis inovatif dengan model kanvas BMC ya. Di situ akan dilakukan per kelompok yang isinya maksimal 4 orang dan akan dibimbing oleh 1 orang dosen pembimbing yang akan ditunjuk oleh prodi. Sedangkan untuk 2 lomba terakhir ini, lomba stock lab itu adalah permainan simulasi pasar saham ya, yang itu memang pesertanya atau permainan ini dilakukan secara individu. Nanti semua peserta itu baik dari manajemen, akuntansi, dan bisnis digital akan dibimbing langsung dari Galeri Investasi BII, mungkin oleh Mbak Fitri dan juga beberapa dosen pengampu mata kuliah pasar modal. Dan yang terakhir ini lomba e-sport. Nah, lomba e-sport ini lomba game itu ya Bapak Ibu ya. Di dalamnya ada beberapa lomba yang kategori yang dilombakan. E-sport ini dilaksanakan, dilombakan secara kelompok dengan beberapa jumlah tertentu. Dan di sini kami rasa lomba ini tidak perlu adanya dosen pembimbing. Nanti peserta-peserta dalam lomba ini dikumpulkan dalam suatu grup, suatu waktu, dan akan mengikuti arahan dari PIC yang ditunjuk. Dalam hal ini, kalau tidak salah, seingat saya adalah Pak Istian dan Pak Alsaf Febrianggara dari Prodi Bisnis Digital. Semua lomba ini, baik lomba akademik dan non-akademik ini, siapa saja yang memenangkannya, pemenang lomba non-akademik ini akan tercatat sebagai mahasiswa berprestasi tingkat internasional. Jadi Bapak Ibu nanti yang bertugas sebagai dosen pembimbing, kami mohon bisa semaksimal mungkin untuk membimbing teman-teman dalam menghasilkan menghasilkan konten, menghasilkan video, menghasilkan model yang sebaik-baiknya agar bisa nantinya berkesempatan untuk memperoleh juara. Jadi nanti meskipun juaranya itu ada 1, 2, 3 dalam beberapa kategori yang dilombakan, sebisa mungkin nanti teman-teman dari manajemen bisa mendapatkan atau bisa mungkin menyapu bersih harapan kami lomba-lomba tersebut karena mereka yang memenangkan lomba itu termasuk tercatat sebagai mahasiswa berprestasi tingkat internasional, yang di situ juga akan sangat berguna bagi mereka. Mereka yang mendapatkan sertifikat atau juara internasional ini berkesempatan pada saat dia wisuda akan dipanggil untuk menerima penghargaan di depan peserta wisudawan dan undangan tentunya nggih. Jadi insya Allah akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi mereka yang memang kebetulan dapat menjuarai kegiatan tingkat internasional dari luaran kegiatan studi ekskursi ini. Jadi Bapak Ibu seperti itu, nanti kami minta tolong dengan sangat bagi Bapak Ibu yang ditugaskan untuk membimbing, untuk dapat semaksimal mungkin membimbing teman-teman dalam menghasilkan luaran yang bisa bersaing dengan peserta dari kampus-kampus lain. Tidak menutup kemungkinan karena ini nanti ada tiga, tiga negara ya dari 4 negara Malaysia, Indonesia,
Malaysia, Filipina, dan Uzbekistan. Insya Allah beberapa mahasiswa dari sana juga mengikuti dosennya yang mereka ini sebagai keynote ya. Jadi sebagai speaker, mereka ini juga mengajak beberapa mahasiswanya untuk dapat mengikuti lomba dan juga beberapa kegiatan yang dilaksanakan di UHAMKA. Jadi nanti peserta atau pesaingnya ini tidak hanya dari kampus-kampus yang ada di dalam negeri, tapi juga beberapa dari kampus-kampus luar negeri. Karena itu, kegiatan ini bisa diberi label tingkat internasional. Siapa yang menjuarai, maka tertulis atau tercatat sebagai mahasiswa berprestasi tingkat internasional yang nantinya akan dipanggil ke depan, maju ke depan untuk mendapatkan penghargaan pada saat proses wisuda. Dan harapan kami, hal tersebut bisa membanggakan dirinya dan juga orang tuanya yang kebetulan mungkin pada hari itu hadir pada prosesi wisuda. Seperti itu mungkin gambaran nantinya tentang studi ekskursi. Nanti ini selain mengenai studi ekskursi akan ada penyampaian tentang program magang. Untuk Bu Maya, apakah ini pertanyaannya sekarang atau nanti nunggu sekalian magang atau gitu? Jadi silakan bila Langsung ada aja. yang mau ditanyakan Bapak Ibu, ini yang terkait kegiatan studi ekskursi dahulu. Sebagai info saja, nggih, untuk studi ekskursi dalam negeri ini di dua kota Bandung dan Jakarta ini jumlah peserta mahasiswa adalah sekitar 200 berapa Bu? 6 lumayan Depan Pak. jumlah mahasiswanya peserta berapa Bu? 200 berapa Bu? Harusnya 221. Hmm. Tapi yang fix masih 216. Hmm. Sekitar Maksudnya fix itu yang mendaftarkan untuk dosen pembimbing monograf. oh, gitu. Jadi Bapak Ibu peserta studi ekskursi beberapa minggu ke depan ini adalah sekitar 216. 216 itu sebenarnya mereka sudah membayarkan biayanya itu sudah dicicil, diangsur di 4 semester awal. Tapi karena adanya rasionalisasi, adanya penurunan anggaran, teman-teman setelah kita itu apa tim panitia ya menghitung kanan kiri atas bawah ternyata tetap ada kekurangan yang memang harus ditambahkan dan Bapak Ibu hanya untuk diinfokan saja diketahui saja untuk tahun ini tambahannya itu ternyata lebih banyak dari tahun kemarin. Jadi yang kami tarik kembali biaya yang kami suruh nambah itu adalah 450.000 per mahasiswa. Jadi, mohon maaf untuk saat ini, apabila memang dirasa, oh, Pak Prodi ini saiki Pak Rizal, rek, sing dijak gak terlalu akeh. Bukan karena apa-apa, karena kami, ya itu tadi, gendong ini, ngendit merono, ngurangi sini untuk nambahi yang sana, akhirnya tidak beberapa, tidak sebanyak dosen-dosen yang kami ajak, tidak sebanyak yang sebelumnya. Yang kami ajak untuk saat ini adalah termasuk untuk yang saya ya sebagai Kaprodi, yang kedua itu adalah ini yang pertama kali di layar kaca ya adalah Bu Herlinda Maya ikut kegiatan karena sebelumnya belum pernah dan juga bapak-bapak dosen yang kebetulan memang menjadi panitia dalam kegiatan ini termasuk di dalamnya adalah Pak Deta, Pak Muhammad Yani, Pak Satrio, dan juga Pak Tovan. Pak Tovan nggak ada ya.
Iya. Jadi Pak Tovan dan juga Pak Joko. Dan satu lagi adalah Dr. Vera, Bu Vera, karena beliau juga sebagai speaker di kegiatan seminar internasional. Kemarin itu karena kami ajukan dua orang, Bu Dr. Vera dan Bu Dr. Rifda, tapi sepertinya Bu Dr. Rifda belum berkenan karena tidak bisa, nggak masuk kantor lebih dari 2 hari dan paginya harus masuk jam 7.15. Lupa Aji. Jadi kebetulan Ibu Vera yang bersedia untuk mengisi apa sebagai keynote, sebagai speaker di seminar internasional tersebut. Dan di situ nanti akan bersanding dengan dari Uzbekistan Bapak Bobur yang kemarin kapan hari ke kampus, dan ada dosen dari Filipina dan juga Malaysia. Yang dari Filipina itu adalah rekanan dari UHAMKA. Pak Rizal, boleh saya menambahkan? Oh, lumayan. Bapak Ibu, saya menambahkan saja, jadi yang berkaitan dengan disampaikannya Pak Rizal tadi bahwa tidak seperti biasanya untuk total dosen dan karyawan yang ikut ke studi eksklusi ini hanya 9. Dosennya 8, kemudian yang satu Mas Sutris itu tidak mungkin bisa kami tinggal. Kemudian kenapa kok padahal sama-sama nambah, tapi dosen-dosen kok nggak banyak ikut? Karena kami alihkan untuk biaya publikasi, kemudian biaya untuk HR monograf, kemudian biaya untuk menghakikan monograf tersebut. Jadi memang ada beberapa berita acara waktu akreditasi yang menuntut kami untuk mengupgrade lagi biar SE ini luarannya bisa lebih ada value-nya gitu. Jadi makanya sekarang untuk lomba pun kalau kemarin hanya PIC, sekarang ada dospemnya. Jadi sebenarnya eh, Bapak Ibu yang tidak kami ajak ke Bandung sebenarnya sangunya sama nanti Bapak Ibu karena ada HR monograf, kemudian ada HR dosen lomba seperti itu. Kemudian kami usahakan semua dosen manajemen mendapatkan seragam baru. Gitu. Itu aja sih yang bisa kami tambahkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaklumi dan kami ingin mencoba mengajak Pak Topan terutama dan saya yang nggak pernah ikut SE ini gitu. Ini bercanda bagiannya, tapi yang tadi serius jadi kami alihkan biaya-biaya tersebut untuk yang lebih ke eh, monograf tadi yang sudah ada hakinya, HR pembimbing dan lain sebagainya tadi. Itu saja Pak Rizal yang mungkin saya tambahkan. Baik, Bu Maya, ditunggu untuk seragamnya ya. Nggih, masih OTW. Seragamnya sepertinya berupa kain, kain Iya. saja maksudnya, Nggih. nggak baju. Jadi nanti Bapak Ibu juga kalau yang berangkat ke Bandung juga harus mempersiapkan waktu untuk dibawa ke penjahit. Nggih. Kami prioritaskan dulu diberikan ke yang ikut ke Bandung karena waktu order Shopee itu nggak bisa langsung banyak Bapak Ibu. Jadi kami orderkan dulu yang untuk ke Bandung, tapi insya Allah sebelum Lebaran Bapak Ibu bisa jahitkan dan itu bisa digunakan untuk Lebaran. Gitu. Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai SE ini? Nanti insya Allah setelah acara ini, tapi mungkin agak malam, kami baru kirimkan tentang surat tugas sebagai dosen pembimbing penyusunan monograf atau laporan SE ini, dan dosen pembimbing untuk lomba, baik akademik maupun non-akademik, ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Bukletnya mungkin nanti juga bisa di-share, ya Pak Rizal. Assalamualaikum, Bu Maya. Nggih, Waalaikumsalam, Bu Vera, monggo. Izin mau tanya tadi yang penjelasan terkait apa itu tadi yang mahasiswa tidak perlu menulis tapi berdasarkan apa artikel yang sudah ada di arsip itu kok masih saya belum jelas ya terkait yang itu. Nggih. Oke, Jadi mohon diulangi.
Oke. Oke, jadi begini Bu Vera, yang paper itu lomba akademik yang ada di seminar ini, itu tuh kami meminta bantuan kepada dosen pembimbing terpilih ketika dosen pembimbing terpilih tersebut mempunyai bimbingan artikel yang belum publish di Acopen gitu Bu. Artinya yang memang dia publishnya itu hanya di internal Bu, tidak publish di luar. Tapi belum belum masih submit aja, belum publish gitu Bu, masih proses. Nah, kami meminta bantuan dari dosen tersebut untuk memberikan artikel tersebut ke mahasiswa sehingga mahasiswa bisa mempelajarinya, kemudian menuangkannya dalam bentuk PPT yang akan dipresentasikannya. Intinya mahasiswa tersebut menguasai paper tersebut sehingga pada waktu penjurian yang bersangkutan bisa menjawab. Seperti itu Bu Vera. Kami mengkondisikan dosen-dosen yang nantinya membimbing paper ini adalah dosen-dosen yang kayaknya koleksinya lebih banyak gitu. Sudah bisa dipahami, Bu Vera? Bisa dipahami, matur nuwun. Oke, sami-sami. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Jika memang tidak ada, saya akan lanjut untuk yang sosialisasi magang, ya Pak Rizal. Oke. Ye, silakan Bu, share screen. Oke. Bapak Ibu, apakah sudah tampil PPT saya? Sudah. Sampun, sampun, Bu. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu. Sebenarnya untuk magang ini seperti biasa saja Bapak Ibu. Eh, Harusnya sosialisasi ini kami lakukan pada tanggal 2 Januari, yaitu hari Kamis kemarin, tapi karena kami mendapat panggilan mendadak dari BPSDM selaku kepalanya Bu Rifda, jadi kami membatalkan dan baru dapat merealisasikan hari ini. Berikut adalah timeline yang perlu Bapak Ibu pahami. Kemudian Bapak Ibu menguatkan kembali ke mahasiswa karena setelah ini kami akan sosialisasi juga ke mahasiswa. Hanya saja biasanya mahasiswa itu males membaca gitu ya Pak Bapak Ibu. Jadi mohon untuk diperkuat nanti. Pendaftarannya dimulai pada tanggal 1 sampai 15 Februari. Itu menggunakan link yang ada di websitenya manajemen. Kemudian setelah mendaftar, mereka akan mendapatkan dosen pembimbing dari prodi. Setelah mendapatkan dosen pembimbing dari prodi, mereka harus menemui dosen pembimbing tersebut untuk meminta tanda tangan pengesahan dosen pembimbing. Kurang lebihnya sama dengan proses pengajuan dosen pembimbing untuk tugas akhir. Setelah itu, mereka baru bisa melakukan pembimbingan. Dan dengan asumsi tanggal 14 sampai 15 Juni itu adalah kurun waktu mereka bisa mendistribusikan proposal yang mereka buat, yang telah tentunya sudah ada tanda tangan Kaprodi maupun dosen pembimbing. Mereka disarankan punya 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk prodi, dan yang ketiga untuk perusahaan yang mereka tuju. Kemudian yang nomor 5 ini ada keterangan penyesuaian proposal dengan tempat magang. Bapak Ibu, ini maksudnya adalah ketika mahasiswa ternyata ditolak di tempat magang pertama, maka mahasiswa masih punya kesempatan untuk mencari tempat magang yang lain. Sekedar informasi tambahan, jadwal ini sudah kami susun dengan mempertimbangkan adanya bulan puasa, lebaran, dan hari libur lainnya. Kemudian diasumsikan mahasiswa mendapatkan tempat magang, tentunya mereka akan mulai magang di tanggal 14 Juli, masih belum berubah Bapak Ibu, durasi magangnya masih hanya 1 bulan, maka durasi magangnya 14 Juli sampai 8 Agustus. Jangan lupa pada waktu magang, mahasiswa juga selalu menyusun logbook kegiatan magang. Selanjutnya, di tengah-tengah magang itu mendapatkan 1 minggu, mahasiswa sudah bisa menyusun artikel. Dan yang terlewat di magang kemarin itu artikel magangnya saya kasih syarat untuk cek plagiasi itu di tengah-tengah Bapak Ibu. Sekarang saya sudah munculkan di awal dan cek plagiasi itu hanya
bisa dilakukan di Umsida saja, di perpustakaan Umsida, tidak boleh di luar dengan nilai maksimalnya 20%. Submit artikelnya masih tetap sama dengan yang kemarin di e-Churs-nya Umsida. Ini untuk periode ujiannya, ada 2 periode seperti biasa juga. Namun Bapak Ibu, untuk timeline ujian ini saya sangat meminta tolong agar Bapak Ibu sesuai timeline. Setiap sosialisasi saya sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu telat, kasihan mahasiswanya nanti Bapak Ibu untuk KRS selanjutnya tidak bisa maksimal jumlah SKS-nya karena nilai magangnya belum keluar. Ketika Bapak Ibu tidak sesuai timeline ini, maka kami sarankan untuk mengumpulkan secara mandiri di Direktorat Akademik. Kemudian yang selanjutnya untuk bidang magang itu masih tetap Bapak Ibu ada 3. Kembali saya tekankan karena kemarin itu sebenarnya Bapak Ibu ketika mahasiswa mengumpulkan ke prodi, kami berusaha untuk menghormati dan menghargai segala koreksi dari dosen pembimbing karena artinya ketika dosen pembimbing tanda tangan sudah sesuai template. Yang paling sederhana masih ada beberapa proposal magang yang bidangnya itu masih manajemen keuangan, pemasaran, dan SDM. Jadi sudah berubah nggih Bapak Ibu, berdasarkan magang mulai tahun kemarin itu dibagi menjadi 3, ada bidang bisnis entrepreneur, ada bidang manajerial, dan bidang konsultan. Kalau bidang bisnis entrepreneur itu mereka belajar bagaimana berbisnis melalui perusahaan seperti PT, bisa kantor pusat maupun kantor cabang, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sedangkan bidang manajerial itu mereka magang di tempat organisasi atau organisasi pemerintah atau organisasi non-profit. Tapi organisasi pemerintahan ini bukan kecamatan atau kantor desa, nggih Bapak Ibu, lebih ke dinas. Eh, Kemudian saya tiba-tiba kok ingat Pak Muni ya Pak. Kok lupa nggak diundang ya Pak Muni ya? Lupa saya. Kemudian ada bidang konsultan yaitu UMKM, tetapi beda dengan 2 bidang sebelumnya. Kalau 2 bidang sebelumnya luarannya itu hanya artikel Bapak Ibu. Nanti yang bidang konsultan ini sama sebenarnya, yang satu artikel tapi yang satu gini-gini maksudnya yang satu dan di dalam artikel itu menekankan bahwa mahasiswa itu bisa menghasilkan inovasi baru karena mereka dianggap punya tingkat atau ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dibanding pemilik UMKM-nya secara akademik mungkin ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah tadi saya jelaskan bahwa mahasiswa pertama akan melakukan pendaftaran, linknya sebagai berikut. Ini memang PPT-nya sama nanti dengan sosialisasi dengan mahasiswa. Saya sengaja menyamakan agar tadi yang saya bicarakan di awal, Bapak Ibu bisa menguatkan mahasiswa yang mungkin kebagian mahasiswa yang eh, males untuk membaca. Syarat-syarat untuk melakukan magang ini, mahasiswa harus meng-KRS-kan mata kuliah magang. Jadi mungkin ini juga PR-nya Bapak Ibu ketika menjadi dosen wali untuk semester 5 sekarang. Nanti pada waktu KRS-an semester 6 sudah meng-KRS-kan mata kuliah magang. Karena kalau tidak ada mata kuliah magang di KRS-nya, mereka tidak bisa ujian. Gitu nggih, karena nanti salah satu syaratnya adalah ini. Kemudian dilaksanakan secara individu atau kelompok, ini tetap jumlahnya maksimal 4 orang. Kemudian setelah itu tadi saya jelaskan mahasiswa mengumpulkan proposal magang, magang dilaksanakan selama 1 bulan. Tadi pada waktu penyampaian timeline saya sampaikan ini ya Bapak Ibu, setelah mendaftar akan mendapatkan dosen pembimbing, kemudian menemui dosen pembimbing dengan membawa lembar pengesahan dosen dan surat tugas dosen karena di situ nanti Bapak Ibu tahu bahwa memang Bapak Ibu terploting sebagai dosen pembimbingnya. Kemudian mahasiswa meminta tanda tangan ke Kaprodi karena tadi di lembar pengesahan dosen Bapak Ibu tanda tangan di tabelnya sedangkan Kaprodinya tanda tangan di yang paling bagian bawah.
Kemudian proses menyusun proposal. Pada saat proses penyusunan proposal, Bapak Ibu menekankan kepada bimbingannya bahwa untuk bimbingan proposal minimal 2 kali, untuk artikel minimal 2 kali. Jadi untuk jumlah keseluruhannya minimal 4 kali. Itu minimal Bapak Ibu. Kemudian template proposalnya ada di buku panduan halaman 20 sampai dengan 24. Itu ada bagian sampel sampai dengan bagian lampiran. Lampiran diwajibkan ada di dalam proposal adalah lampiran 1, 2, 5, dan 6. Selanjutnya, tadi sampai di menyusun proposal ini ya Bapak Ibu, kemudian mendistribusikan proposal magang. Mendistribusikan proposal magang itu ada di tanggal ini. Jika memang belum mendapatkan tempat magang, akan ada perpanjangan, atau jika memang tempat magang yang pertama menolak, maka bisa mendistribusikan ke tempat lain, tentunya dengan mahasiswa menyesuaikan proposalnya kembali, berarti mengumpulkan ke prodi, karena pasti tujuan perusahaannya berbeda ya Bapak Ibu, jadi isinya pasti berbeda. Misalnya yang awalnya entrepreneur bisnis, kemudian pindah ke UMKM, atau sama-sama entrepreneur bisnis tapi nama perusahaannya kan pasti berbeda. Jadi akan ada penyesuaian proposal juga yang harus dikumpulkan dan didistribusikan. Selanjutnya, kalau sudah didistribusikan dan ada penyesuaian, maka mahasiswa magang pada saat magang mereka membuat logbook dan artikel magang. Kemudian, jangan lupa mahasiswa disarankan untuk mengajukan permohonan penilaian magang di tempat magang. Jadi, seperti biasa, Bapak Ibu, penilaian magang ini bukan hanya dari dosennya saja, tapi juga dari tempat magangnya. Selanjutnya, tentang artikel magangnya, SK-nya masih belum berubah. Ini juga yang masih sering kami temui kemarin, template-nya itu yang kita gunakan. Kalau yang di e-charge, menurut informasi Pak Azam, itu ada 5 Bapak Ibu, tapi kami menyesuaikan kebutuhan di prodi, kita gunakan 3 ini saja. Ada case report, study literatur, dan interview with expert. Ada 3 ini. Kemudian artikel harus dipastikan dilengkapi dengan lampiran ini semua. Dan ada bukti KHS, cek plagiasi, bukti submit artikel, dan sertifikat magang. Bapak Ibu, dari pengalaman yang kemarin, untuk bukti KHS ini di akhir ya Bapak Ibu, pada waktu daftar ujian magang. Sedangkan yang KRS tadi pada waktu mendaftar. Karena pada waktu ujian magang, KRS sudah tidak bisa diakses oleh mahasiswa. Jadi bukti KHS-nya saja nanti akan tertera bahwa Pak Topan sabar nggih? Saya masih presentasi, nanti saya buka sesi pertanyaan. Kemudian Lali. kenapa? Lali. Oh iya, sebentar nggih, sudah tua bisa dimaklumi. Sebentar. Kemudian sertifikat magang ini ada beberapa kemarin mahasiswa bilang bahwa tidak mengeluarkan sertifikat magang. Nah, yang ini Bapak Ibu, kami memohon saran. Ini kan sosialisasi juga mematangkan konsep kami, nggih, karena yang di lapangan kemarin ada beberapa yang tidak mengeluarkan sertifikat magang, kebanyakan seperti UMKM seperti itu. Pripun nggih Bapak Ibu, nanti sebelum mungkin ada saran dari Bapak Ibu, saya beri kesempatan ke Pak Topan untuk bertanya karena beliau takut lupa. Monggo Pak Topan. Ya, izin off cam ya. Oh ya Ini nggak apa boleh Pak. Ojo, durung atus iki malah. Iya, Monggo Pak apa Topan. namanya? Kemarin itu yang file yang dikasihkan ke apa namanya jurnal lu nggak ada yang terbit sama sekali, Bu ya? Begini Bapak, saya Emang memang disuruh nggak terbit apa gimana ya? kami syaratnya memang hanya submit. Jadi tujuannya Oh, memang satu yang penting luarannya jelas, kemudian sudah dituangkan di situ. Kalau untuk publish sepertinya itu kebijakan pengelola jurnalnya, oh, dan yang magang di Umsida itu kan nggak cuma manajemen, mungkin antri, mungkin nggih Pak Rizal nggih. Bisa jadi seperti itu Pak Tovan.
Ya. Jadi kalau misalkan nggak dipakai, saya cabut boleh ya nanti ya? Apa gimana? Pripun ini Pak Rizal? Misalkan Nanti menurut saya, dikomunikasikan dulu dengan, kalau dicabut berarti nanti luarannya magang nggak bisa ditelusuri dong Pak. nah itu kalau misalkan saya taruh di tempat lain misalkan, kalau misalkan saya anggap cukup untuk dipublish tapi di situ nggak dipublish, misalkan gimana ya kira-kira? Begini Pak Tovan, Hmm. Hmm. halo. Ya, 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 ya. Nah, biasanya yang submit itu teman-teman atau dosennya? Mahasiswa Pak. Mahasiswa kan Mahasiswa. ya? Nah, pengalaman saya, ya karena yang submit itu adalah mahasiswa dan kewajiban mereka itu ternyata memang sampai pada proses submit, bukan pada sampai accept ya. Beda Hmm. kalau dengan tugas akhir. Tugas akhir itu kan harus sampai accept, sampai LOA terbit. Nah, masalahnya yang di magang ini karena sampai proses submit, artinya mahasiswa itu tidak selanjutnya apa ya, ngecek lagi, memeriksa lagi untuk apa itu ada revisi, apa ada pengembalian atau bagaimana. Jadi mereka setelah submit, ya wis, mari. Nah, karena memang kalau yang seperti ini adalah sangat sayang sekali ya, artikelnya sudah disusun, sudah disesuaikan, Hmm. banyak effort, tenaga dan waktu. Nah, memang ini kalau memang mau ditarik, silahkan bisa Oh, boleh ya? menghubungi pengelolanya Ya, 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 langsung. ya. Oke, oke, oke. Jadi artikel itu akan dihentikan proses produksinya. Ya, 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 ya. Tujuan kita kan untuk bisa kita submit ke jurnal yang lain ya. Ya, ya, ya. Nggih. Jadi silakan bisa bisa melalui mahasiswa atau melalui langsung dosen pembimbingnya. Oke, oke. Kalau Baik. itu yang submitnya ke Umsida ya, Hmm. PSSH atau apa itu ya, bisa nanti Hmm. ke Direktorat Perpustakaan menghubungi Pak Oke, Mardika atau stafnya. oke. Nanti Terima bisa kasih, Pak. ditelusuri. Oke. Oke, siap, siap. Menambahkan saja Pak Topan, tapi jangan sampai nama mahasiswanya dihilangkan, nggih Pak Topan. Oke. Nggih. Kemudian saya lanjutkan ya Bapak Ibu, untuk daftar lampirannya ada seubrek ini Bapak Ibu. Mohon dipastikan memang lampiran ini dilengkapi dan sesuai template-nya di buku panduan Bapak Ibu. Karena sekali lagi sebenarnya kami tidak mau merevisi proposal yang sudah ditandatangani dosen pembimbing kami, karena kami menghargai bahwa Bapak Ibu menandatangani berarti itu artinya memang sudah sesuai. Tapi demi tegaknya peraturan ini Bapak Ibu, kami jadi lakukan cross-check kembali, dan apabila ada dosen mahasiswa yang kembali lagi karena salah template, mohon untuk ditandatangani kembali. Seperti itu. Jadi sebenarnya saya menyarankan untuk Bapak Ibu juga bisa membaca buku panduannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah mahasiswa melengkapi uh, lampirannya, kemudian telah membuat logbook dan sudah mempunyai permohonan penilaian, maka mahasiswa diarahkan untuk melakukan plagiasi tadi di perpustakaan Unsida dan melakukan submit artikel magangnya. Setelah itu submitnya ada di alamat ini nih Bapak Ibu, tetap jumlah plagiasinya adalah 20%. Kemudian setelah submit, mahasiswa sudah mempersiapkan lampirannya ini tadi yang saya sebutkan di sebelumnya. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian magang. Pilihannya juga ada dua. Kalau pendaftaran tadi ada individu dan ada kelompok, di sini juga akan ada dua. Kenapa tidak saya eh, tampilkan linknya untuk pendaftaran ujian, karena masih belum di maintenance, masih yang lama Bapak Ibu 2024, tapi kalau yang pendaftaran sudah 2025. Kemudian Prodi mengumumkan jadwal seperti biasanya. Sebelum mengumumkan jadwal itu tentunya kami sudah konfirmasi dulu ke dosennya. Jadi dosen di sini selain sebagai pembimbing juga sebagai penguji. Kami tekankan kembali Bapak Ibu, magang yang dilakukan kelompok ya, walaupun kelompok tetap Bapak Ibu ujiannya individu. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Misalnya ada mahasiswa yang ternyata tidak ikut mengerjakan
artikelnya atau proposalnya. Jadi Bapak Ibu bisa secara objektif menilai dari situ. Kemudian setelah ujian, Bapak Ibu dosen pembimbing yang selaku sebagai dosen penguji menyerahkan berita acara ke Prodi, khususnya ke saya. Kemudian Prodi akan menyerahkan nilai ke DA secara kolektif semua sesuai timeline. Setelah Prodi memberikan nilai ke DA, maka proses magang selesai. Terima kasih. Kemudian saya sampaikan lagi, enaknya pripun ya Bapak Ibu sertifikat magang ini, karena sebenarnya sertifikat magang ini juga penting bagi mahasiswa, kemudian juga sebagai salah satu persyaratan untuk daftar LSP. Cuman LSP itu kemarin, yang tahun kemarin tuh masih bisa, kalau nggak sertifikat magang juga boleh sertifikat studi eksklusi, yaitu karakter building itu tadi. Menurut Bapak Ibu, apakah sertifikat magang ini tetap menjadi persyaratan, mengingat manfaatnya cukup besar juga bagi mahasiswa? Mahasiswa menunjukkan pernah magang, kemudian juga menjadi salah satu syarat pendaftaran LSP, atau bisa kondisional saja kalau memang mahasiswanya di tempat magang tidak ada sertifikat, ya sudah, itu bisa dimaklumi, atau justru ya sudahlah Bu, dihapus saja. Monggo Bapak Ibu ada saran? Bu, kalau menurut saya, kalau dihapus sayang, kalau yang tempat magangnya bisa menyediakan ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak punya, apa bisa nggak dikasih form tentang surat keterangan pernah magang di situ gitu. Jadi pihak yang ditempati magang itu tinggal tanda tangan tok gitu Bu. Baik. Nah, menurut saya ya, jadi terakomodir dua-duanya Berarti keperluannya. nanti lampirannya ditambahkan gitu nggih Bu? Nggih, kalau menurut saya nggih. Jadi, tapi kalau ada template-nya kan enak Bu, kita jadi tahu bahwa ini yang asli dari tempat magang, ini yang pakai template kan gitu. Nggih, terima kasih Bu Vera. Adakah saran yang lain Bapak Ibu? Sepakat nggih? Sepakat Pak Rizal katanya. Sampun Bapak Sepakat, Ibu. Bu. Nggih. Sepakat. Nggih Bu Lili, terima kasih. Berikut presentasi saya mengenai magang di tahun ini, dan sekedar informasi Bapak Ibu, mata kuliah magang akan habis di tahun genap ini. Jadi setelahnya tahun genap selanjutnya kami sudah menggunakan kurikulum yang baru sehingga mata kuliah magang sudah tidak ada. Seperti itu. Ada pertanyaan? Pak Topan tadi sudah tahu nanti ikut SE? Sedikit. Ya, siap-siap ya Pak Topan. Nih, Bu. Semuanya, saya mau tanya. Nggih, monggo Bu. Kalau magang, ya terkait magang, sekarang itu kan banyak tawaran magang industri itu yang online. Nah, apakah diperbolehkan nanti anak-anak itu ambil magang dengan pola online? Artinya mereka mengerjakannya di rumah. Sekarang kan banyak gitu. Nah, ada juga yang separuh online, separuh offline. Nah, kalau misalkan mereka dapat, dan itu insya Allah mungkin lebih mudah, mereka dapat itu yang online 100%. Artinya hanya ketemu mungkin 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Apakah diperbolehkan, Bu? Bu Rifda, saya luruskan dulu ya pertanyaannya. Soalnya suaranya Bu Rifda kecil. Kecil banget ya, sebentar Bu, tak dia no. Sampai saya gini-gini. Ya, saya lihat dari Pak Kapolri juga gitu. Masa kecil banget ya? Gitu kan, Mungkin, mungkin orang karena agak jenengan kan kecil. lemah lembut, Bu. Iya, nek lemah kasar itu ya berarti ini sirtu, Bu. Masir. Ya, saya luruskan ya, Bu. Apakah boleh mahasiswa magang secara online? Gitu saja kan ya, Bu? Nggih. Oke, baik Bu. Ini saya juga baru kepikiran karena ada pertanyaan ini. Kalau saya rasa sih sekarang lebih baik offline ya Bapak Ibu, karena kan sudah nggak pandemi.
Tapi saya kembalikan ke Bapak Ibu kesepakatannya bagaimana. Karena waktu dulu saya jadi DPL MSIB, Bu, itu dalam kondisi pandemi, bukan pandemi banget sih, wong sudah di kampus, tapi magangnya banyaknya juga online kalau MBKM itu. Dan bahkan ada yang bertemu, ada yang tidak. Hanya progres tugas dari mereka itu dikerjakan atau tidak seperti itu. Mungkin kalau kebijakan lebih ke Pak Kaprodi, nggih. Tapi saya jadi ingat Bapak Ibu banyak masalah kemarin bahwa anak-anak itu keterbatasannya di waktu karena hanya 1 bulan. Kalau yang 1 bulan ini saya pikir tidak usah dirubah Bapak Ibu karena mahasiswa sekarang tuh banyak yang nakal Bapak Ibu. Nggak masuk kuliah alasannya magang, nggak masuk magang alasannya kuliah. Karena sebenarnya durasi magang dalam 1 bulan ini kami ambil waktunya memang setelah UAS, jadi mahasiswa itu dalam kondisi libur seperti itu. Pripun Pak Rizal yang online? Kalau menurut saya melihat ini aja, apa namanya, institusi yang dia jadikan tempat magang. Kalau institusinya hanya di, ya lihat ini ya, di Surabaya, Sidoarjo ini kan ya nggak perlu apa namanya online. Tetapi kalau memang dia kebetulan memasukkan surat permohonan magangnya itu di instansi-instansi di luar negeri yang itu memang tidak apa ya bisa memberikan kesempatan atau memperbolehkan teman-teman magang masuk, yaitu masih diperbolehkan. Lihat ini aja nanti magang online-nya itu online seperti apa gitu. Ya mungkin saya tambahkan Pak Rizal. Jadi eh, beberapa perusahaan yang memberlakukan magang online itu karena dia tidak punya workspace ya untuk tambahan pegawai. Jadi mereka memilih untuk memberikan magang kepada peserta magang itu langsung, artinya bukan online full 100%, mungkin 1 minggu atau 2 minggu sekali mereka perlu ketemu atau bahkan ketemunya secara Zoom, hanya mereka eh, memberikan instruksi, kemudian juga melaporkan seperti itu. Beberapa ada yang pola-pola seperti itu, bahkan mungkin ya di startup bisnis itu banyak yang pakai modal itu. Ini sebenarnya peluang karena apa perusahaan-perusahaan yang menggunakan online, model online itu semakin banyak, mereka juga tidak direpotkan gitu ya, harus menyediakan tempat dan sebagainya. Di sisi lain mahasiswa ini apa namanya kesusahan juga mencari tempat magang itu, apalagi pokoknya bulan ini harus dapat, itu juga banyak yang mengalami kesulitan. Nah, jika mereka mendapatkan peluang atau tempat yang dengan modal seperti itu, mungkin tinggal ini ya dosen magangnya memastikan bahwa apa namanya model magangnya nanti benar-benar jelas gitu ya, pekerjaannya itu juga jelas, sehingga kita bisa memonitoring, mengevaluasi model kinerja ini mahasiswa. Boleh enggak kita sebagai dosen juga komunikasi dengan pihak tempat magang? Jadi matur nuwun, sepertinya jawabannya dijawab-jawab sendiri ya, apa pertanyaannya. Jadi ya, ya, selama substansi dalam program magangnya itu sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang ditentukan oleh Prodi, Insya Allah mungkin kalau saya diberikan apa namanya suruh memutuskan, ya saya putuskan masih bisa. Selama itu mungkin tidak full apa namanya online ya, karena untuk masukkan surat itu kan juga mereka harus bisa bertemu kepada yang apa dari perusahaan, dan juga nantinya untuk sertifikat atau juga surat keterangan magang tadi memang benar-benar yang mengeluarkan adalah dari perusahaan atau instansi yang ditempati magang gitu aja, Ibu. Tapi tetap untuk proses magang ini tetap ada logbooknya ya Bu Maya.
Tetap Bapak Ibu, mahasiswa sekarang kalau nggak digitukan nanti, karena kan memang tidak ada di buku panduan untuk dosen pembimbing ini terjun langsung ke lapangan, Bapak Ibu. Jadi lemahnya di situ karena memang em, kita keterbatasan dalam HR untuk langsung ke lapangannya gitu loh, Bapak Ibu. Kan sebenarnya ada kan untuk dosen pembimbing visit ke tempat magang tuh sebenarnya kan ada, tapi kami keterbatasan di situ sehingga kami tidak ada di panduan untuk visitasi dari dosen pembimbing seperti itu. Jadi dapat kami simpulkan Bapak Ibu, kalau memang ada mahasiswa yang mengajukan online, selama substansi magang yang sesuai ada di buku panduan tidak hilang, itu artinya tidak full dengan kegiatan yang online saja dan dosen pembimbing sudah memastikan hal itu memang terjadi seperti itu, maka diperbolehkan. Gitu nggak Pak Rizal? Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain? Jika memang tidak, Bapak Ibu, saya Saya tanya, Bu. nggih Bu Lili, monggo. Nggih, sebentar, Bu. Nggih. Sebentar, sebentar, nggih. Saya Nggih. siapa, Mas? Oh ya, masuk dulu ya. Masuk dulu. Sebentar, Bu. Ya, ada. Bu Maya, Nggih, Pak. Bu. ini kan biasanya mahasiswa yang magang itu kan, misalnya kalau ke saya, itu dia sudah bikin proposal, sudah ada judulnya. Nggih. Nah, biasanya judul itu belum saya ACC, Bu. Kalau lihat judulnya itu memang judulnya bagus-bagus. Tetapi apa yang mereka kerjakan di perusahaan itu biasanya jauh dari judul itu. Makanya kadang mahasiswa itu tidak langsung saya terima. Kalau suruh tanda tangan, saya tanda tangan, tapi belum saya terima. Biasanya mahasiswa itu akan saya tunggu apa yang dilakukan di perusahaan tersebut. Jadi akhirnya apa? Karena saya menyesuaikan dengan apa yang dikerjakan, kadang judulnya itu terlalu sederhana, Bu Maya. Misalnya mereka itu yang diajukan ke saya judulnya adalah tentang kinerja misalnya gitu. Kinerja karyawan misalnya gitu ya, Bu. Sementara yang dia kerjakan di sana itu adalah misalnya dia pengarsipan, menata surat-surat dan lain sebagainya. Akhirnya saya sesuaikan Bu judulnya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Dan akhirnya memang judulnya itu kadang terlalu sederhana, tidak seheboh dari apa itu proposal judul yang pertama diajukan ke saya. Kira-kira masih bisa kan Bu, saya sebagai dosen pembimbing untuk mengganti judulnya yang saya sesuaikan dengan apa yang dia kerjakan di perusahaan tersebut. Nggih. Bu, sebenarnya kan proposal ini adalah bagian dari rencana, jadi mappingnya sudah jelas gitu, nggih Bu. Jadi Hmm. ibaratnya tuh kita, oh kalau hari ini mendung berarti harus bawa payung kan gitu ya Bu. Kalaupun ada melesetnya, saya yakin kan Bu Lili nggak mungkin yang jauh banget nih Bu. Yang penting mahasiswa bisa menyesuaikannya Bu. Kalau misalnya proposal yang awal dikumpulkannya judulnya A misalnya, tapi pada akhirnya menggunakan B, di artikelnya, berarti kan proposalnya harus dibenarkan, Bu. Nggih. Jadi nanti untuk dikumpulkan lagi di prodi untuk meralat proposal yang pertama tadi, begitu, Bu. Sama sebenarnya prosesnya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau misalnya ditolak di tempat magang yang satu proposal tersebut, maka digunakan proposal yang baru dengan tempat magang tujuan yang baru. Seperti itu, Bu Lili. Baik, Bu. Terima Nggih, kasih. nggih, sami-sami, Bu. Ada lagi, Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu bahkan saya menemui beberapa proposal yang bukan proposal nggih, yang artikelnya itu bukan dari tempat magangnya gitu. Jadi mohon benar-benar kontrol dari Bapak Ibu sehingga nanti kalau misalnya akreditasi kemudian diminta buktinya secara random, kebetulan itu bisa kami semogakan menjadi hal-hal yang baik seperti itu. Ada yang lain Bapak Ibu?
Belum ada nih Bapak Ibu. Eh, Izin Bu Mai. nggih, monggo Pak Yani. Bu Mai, Nggih, ini terkait sama lembar pengesahan Bu. nggih. Ah, lembar pengesahan kan menyetujuinya kan dosen pembimbing ya Bu ya. Nah itu kayaknya kurang pas ya Bu ya. Jadi menyetujuinya Kaprodi begitu. Ada dua Pak Yani. Jadi itu lembar pengesahan yang waktu pengumuman dosen pembimbing kan Pak? Iya. Nah, itu ada dua. Di tabelnya, di samping nama-nama mahasiswanya, itu ada kolom Iya. paling kanan, itu harus ditandatangani dosen pembimbingnya. Nanti setelah ditandatangani dosen pembimbing, mahasiswa ke Kaprodi, menunjukkan bahwa sudah pergi ke dosen pembimbingnya dan dosen Oke. pembimbingnya bersedia, sehingga nanti ditandatangani oleh Kaprodi. Begitu Pak Yani. Oke, berarti sudah Oke. diupdate ya Bu ya. Sudah Oke, sampun. terima Oke. kasih Bu. Oke, sami-sami Pak. Ada yang lain, Bapak Ibu? Bu, Jika, izin bertanya, Bu. oh nggih, monggo Pak Rizky. Bu, ini kan terakhir ya, edisi terakhir ya. Nggih, nggih. Kita kalau ada mahasiswa yang tidak lulus atau yang tidak pernah ikut sebelumnya untuk menggantinya ke depan, gimana ya, Bu, prosesnya, Bu? Waduh. Berarti kan kurikulumnya ganti ya, Pak ya? Iya. Mungkin akan ada dua kemungkinan, Pak. Kami arahkan tetap magang, tentunya, tapi dengan versi, maksudnya waktu dan proposalnya tetap menurut kami, atau kalau memang dia potensi waktunya sangat mendesak, misalnya anak-anak yang mau DO gitu ya, Pak, itu kan pasti ada ya. Kami akan pikirkan untuk menempuh mata kuliah saja. Sebenarnya kan magang ini mata kuliah, Pak. 3 SKS seperti itu. Makanya waktu magangnya pun hanya 1 bulan. Mungkin begitu nggih Pak Rizal nggih? Nggih. Sama seperti mahasiswa-mahasiswa yang kurikulumnya berubah seperti itu Pak Rizky. Hanya saja kalau magang kan berarti harus magang ya. Berarti dia harus magang seperti itu. Tapi kalau waktunya mepet ya nanti kita kasih solusi lain Pak Rizky. Seperti misalnya harus mengikuti mata kuliah yang relevan dengan magang itu. Seperti itu Pak Rizky. Oh, oke. Barangkali ada mahasiswa bimbingan saya atau dosen lain yang belum ikut, Oke, nanti bagaimana? Oke, oke, matur nuwun, Maya. oke, Pak Rizal. sami-sami Pak Rizky. Ada lagi, Bapak Ibu? Bapak Ibu, nanti Bu tadi kan, Maya, saya nggih, tanya. nggih, monggo Pak Bu Puspita. Nggih, mohon maaf baru gabung. Nggih, mboten napa-napa. Habis ngajar. Iya, ini karena tadi saya sudah sedikit menerima masukan penjelasan Bu Maya tentang magang yang waktunya hanya memang 1 bulan, nggih Bu Maya, karena 3 SKS. Lah ini eh pengalaman dari bimbingan kami selama ini sangat kesulitan mencari tempat magang dengan hanya waktu yang 1 bulan itu, Bu Maya. Nggih, Jadi bahkan sampai terakhir kadang itu gonta-ganti tempat, mereka banyak yang ada yang karena menurut kami tidak sesuai dengan jurusannya, dengan konsentrasinya, kami arahkan untuk mencari yang lain, dan itu yang membuat mereka kesusahan, Bu Maya. nggih. Mungkin mungkin Prodi bisa memberikan alternatif pilihan magang untuk mahasiswa sehingga mereka tidak kesulitan. Yang endingnya seringkali saya melihat seperti yang disampaikan oleh Bu Lili tadi, mereka magang di satu tempat, ternyata apa yang dilakukan di tempat itu tidak sesuai dengan harapan mereka, karena mereka ya hanya surat menyurat dan tidak sesuai lah intinya dengan itu. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan oleh pihak Prodi kebijakan magang itu seperti apa. Kalau memang hanya 1 bulan itu kami rasa memang susah gitu loh teman-teman mahasiswa itu, karena di pengalaman mereka ketika bareng dengan magang mahasiswa lain itu minimal 2 bulan begitu Bu.
Nggih. Seperti itu sih masukan dari kami. Terus yang Oke. kedua, Bu Maya, syarat yang publikasi untuk masuk itu kan hanya yang diperbolehkan di Ocopen ya, Bu. Apakah itu tidak ada kebijakan seandainya boleh di luar itu kan bisa jadi menambah ininya nggih dosen. Kalau di Ocopen semua itu pun kalau kebetulan kami juga pengelola jurnal itu kayaknya nggak bagus kalau nama itu berulang-ulang kali keluar di salah satu jurnal itu. Itu juga menjadikan nama dosen itu pun kan masuk rankingnya itu loh Bu, biar jadi Nggih. bagus gitu. Oke, Baik. mungkin itu saya terima kasih. Sama-sama. Bu Puspita, terima kasih atas sarannya. Untuk yang pertama, tadi mengenai durasi magang, itu memang PR kita, Bu, yang nggak selesai-selesai. Tapi pengalaman kita mengatakan bahwa di lapangan tuh kadang ada mahasiswa, bahkan kemarin itu yang belum pernah kami sampaikan adalah bahkan ada mahasiswa yang nggak pulang ngakunya magang, Bu. Jadi kan kalau di luar kontrol maksudnya gini Bu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nggak kuliah alasannya magang atau nggak magang alasannya ada kuliah, seperti itu yang kami takutkan. Tapi mungkin nanti dibantu dijawab nggak Pak Rizal, enaknya bagaimana? Kemudian kalau mengenai luaran tadi Bapak Ibu, sebenarnya luaran magang ini kalau dibilang serius tidak serius itu nggak begitu Bapak Ibu karena sebenarnya mahasiswa semester 6 tuh bebannya sudah banyak. Makanya kemarin awalnya juga sampai dipublish waktu itu kami menggodok bersama Bu Vera. Awalnya sampai dipublish, tapi ketika kami mencoba menelaah, mempertimbangkan banyak hal, kalau kata Pak Rizal, ngalor ngidul ngulon ngetan nganan ngiri gitu nggih. Eh, Lebih baik hanya submit saja, hanya sebagai prasyarat aja kalau memang sudah ada magang. Kalau sampai dipublish di luar sebenarnya di luar yang Pak Tovan tadi ya yang tidak dipublish-publish tadi, kalau mewajibkan teman-teman untuk bisa publish di luar, saya kok kasihan sama mahasiswanya, Bu Puspita. Satu, mereka itu dibebani banyak tugas akhir tentunya karena tujuannya biar mereka 3,5 tahun. Kemudian ada KKN, kemudian ada SE ini, ada monograf, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua tadi saya masih mempertimbangkan banyak hal, yang terutama adalah kasihan mahasiswanya. Monggo Bu Puspita. Nggih, makasih. Nggih. Kalau begitu, Bu, nggak usah diinikan aja. Kalau hanya sekedar submit, mohon maaf ini mungkinnya memang laporan berupa artikel begitu saja. Kalaupun submit kan yo tidak cantik juga nanti kelihatan bagi pengelola jurnal itu kan yo nggak bagus juga, Bu. Artinya kalau memang aturan itu memberatkan mahasiswa, ya tetap aja dibentuk buat laporan gitu aja. Kan nggak apa-apa laporannya bentuk artikel. Sehingga tidak ada istilah harus submit yang akhirnya karena persepsi kita dosen kan ini ketika membuat itu submit nanti ada kelanjutannya. Sehingga ada nilai plus bagi mahasiswa juga bagi dosen. Sehingga mereka juga depan ketika studi akhirnya itu yang mewajibkan karya tulis itu mereka sudah punya pengalaman yang baik seperti itu. Nyuwun saya saat saya bimbing juga saya bimbing dengan benar gitu loh. Karena saya berharap seperti itu dan juga merekomendasikan jurnal-jurnal yang gratis meskipun itu baru Sinta 5, Sinta 6 begitu. Yang Abdi Mas karena mereka kan sederhana Bu artikel Abdi Mas. Itu saja sih Bu. Mohon Nggih. maaf matur suwun. Nggih, sami-sami. Tambahannya Bu sebenarnya awalnya kan dulu juga laporan. Mungkin Bu Puspita juga mengalami nggih, Bu, yang laporan magang, kemudian kami beresolusi. Jadi artikel itu sarannya Bu Hana sebenarnya Bu. Itu. Oke. Karena apa yang diajar Bu Hana tuh teknik apa nggih Pak Rizal? Teknik industri itu ya cuman submit seperti itu Bu. Dan keputusan submit ini pun bukan keputusan prodi saja, sudah kami konsultasikan ke fakultas juga waktu itu. Seperti itu Bu Puspita. Mungkin Pak Rizal ada yang ingin ditambahkan?
Nggih, sami ya. Karena di prodi lain tadi yang disampaikan dari Bu Ana, arahan dari Bu Ana seperti itu, di prodi bisnis digital pun dari awal magang memang laporan akhir magangnya itu harus dalam bentuk artikel dan harus dalam proses submit. Kalau di kami memang setelah konsultasi dengan perpustakaan, Direktorat Perpustakaan, bisa artikel-artikel hasil dari kegiatan magang itu disubmit tidak di Akopen tapi di PSSH kalau saya nggak salah itu. Jadi itu menjembatani teman-teman laporan dari teman-teman magang, baik itu dari prodi eksak, sosial, maupun dari prodi-prodi teknik. Jadi sudah kami konsultasikan. Tapi tetap memang untuk proses submit itu memang harus sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh apa namanya pengelola. Jadi harus sesuai template, harus sesuai scope, sebagainya. Dan itu memang harus butuh effort sendiri apabila memang ingin artikel tersebut bisa diterima dan bisa publish. Karena itu tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Tovan, apakah boleh artikel yang sudah disubmit tetapi ada penolakan atau ada review yang tidak dikerjakan oleh mahasiswa, itu ditarik dan dimasukkan ke jurnal yang lain. Silakan, monggo, karena untuk saat ini kami baru mengikuti arahan dari Wakil Rektor 1 bahwa luaran magang itu adalah berupa laporan artikel yang batas kewajibannya itu masih pada proses submit, tidak harus accept. Tapi kalau Bapak Ibu dosen pembimbing menginginkan atau menghendaki untuk bisa artikel tersebut sampai accept, diterima dan publish, ya monggo silakan. Gitu nggih. Bapak Ibu ada lagi? Biasanya Bu, kalau saya Bu Mai, nah kan, izin Bu Mai. nggih, monggo Pak Yani. Ini menyampaikan masukan dari Dinas Koperasi ya Bu ya. Jadi kan sudah 2 periode ya, mahasiswa kita itu magang di Dinas Koperasi. Jadi masukannya itu kenapa kok mahasiswa yang magang ini kok bergantian, maksudnya yang satu sudah di ACC, ada lagi beberapa yang mengajukan begitu. Jadi usulnya dari Dinas Koperasi itu kenapa nggak didata, jadi dibagi masing-masing dinas itu berapa mahasiswa siapa saja begitu. Saya sampaikan ke Dinas Koperasi ini karena sudah jalan, jadi periode next akan kami sampaikan ke Prodi begitu. Jadi biar terkesan mahasiswa yang magang itu sudah diplot begitu loh, maksudnya tidak tumpang tindih begitu. Sudah diterima, kemudian ada lagi yang mengajukan. Seperti itu, Bu. Terima kasih menyampaikan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Nggih, terima kasih Pak Yani, kader dari Dinas Koperasi dan UMKM. Pak Yani yang bisa saya tanggapi, tapi sebelumnya terima kasih Pak Yani, karena kan mungkin kelemahan kita adalah kita tidak menjanjikan menyediakan tempat magang. Jadi mahasiswa itu sebenarnya kan bukan sebenarnya, memang kan nyari sendiri Bapak Ibu. Jadi kami kontrolnya kalau misalnya surat pengantar magangnya itu kan Pak, yang Betul, dipakai. permohonan itu, Bu. Nggih, kan kita nggak tahu. Maksudnya kalau nanti seolah-olah kita mengkoordinir itu kan berarti kita menyediakan tempat magang dan bisa jadi mahasiswa tuh mikirnya kita memberikan jaminan bahwa dia akan keterima. Padahal kan yang nyeleksi bukan kita dan kita kan nggak punya perjanjian dengan Dinas Koperasi, Pak Yani. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya. Makasih, Bu. Kebetulan kan teman kita ada di sana, jadi Nggih. pembimbing siapa Pak Yani langsung diterima begitu. Nggih. Alhamdulillah, tapi kan seperti itu Pak, memang kita kan tidak sementara ini dan ini kan nggak maksudnya tidak punya relasi yang kerjasama untuk mahasiswa itu magang di situ gitu. Siap, thank you Bu. Nggih, sami-sami Pak. Ada lagi Bapak Ibu?
Jika memang tidak ada, biasanya kalau saya ngomong gitu terus ada. Jam 3 kami akan teruskan Zoom ini untuk mahasiswa Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi link absensi. Sedikit yang bisa saya simpulkan, untuk SE tadi saya yakin Bapak Ibu semua paham dan kami janjikan untuk surat tugasnya nanti malam mungkin Bapak Ibu nggih setelah saya dan Pak Rizal Zoom sebenarnya sudah jadi, hanya proses finishing saja. Kemudian Pak Topan linknya sudah ada, jenengan aja yang telat. Link absen Pak. Gitu. Kemudian kalau untuk magang tadi yang urgent adalah tentang magang online. Kemudian sertifikat kami tambahkan lampirannya. Magang online berarti butuh 2 pengendali nih Bapak Ibu, baik prodi maupun dosen pembimbing. Kemudian durasinya itu PR besar memang Bu Puspita. Kemudian untuk luarannya kami tadi sebenarnya juga sudah sampaikan berdasarkan SK Rektor dan memang ini arahan dari Bu Hana dan dikuatkan Bisdik pun seperti itu. Karena kebetulan Kaprodi kami mengajar di Bisdik. Kemudian untuk sarannya Pak Yani, tadi memang kami belum bisa mengakomodir itu semua nggih Pak Yani. Pak Rizal ada yang ingin ditambahkan sebelum ditutup? Karena yang buka Pak Rizal berarti yang nutup Pak Rizal. Nah, ya Ibu Sekrodi. Baiklah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang dan sore hari ini. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan melalui grup WA ini atau bisa disampaikan langsung pada saat Bapak Ibu ngajar di kampus. Karena sudah hampir asar ya, jadi nanti jam setengah asar, setelah asar kita harus segera meninggalkan kantor. Jadi jam 15.15 itu harus keluar ruangan Bu Rifda. Sesuai edaran rektor. Jadi matur nuwun atas sarannya Bapak Ibu sekalian dalam forum Zoom sosialisasi beberapa kegiatan terkait ini. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan, peluangan waktu dalam beribadah, dan juga bisa menyampaikan atau melaksanakan setiap kegiatan, setiap kewajiban kita. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas dari lulusan dari teman-teman prodi manajemen ini. Mari kita tutup pertemuan daring kita kali ini dengan doa, membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita sempurnakan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah, nasrul minallah wa fathul qarib, wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.